yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing dalam ibadah pada saat ini terambil dari Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mari kita satukan hati kita dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, Bapa yang penuh kasih setia dan rahmat, sepekan sudah kami menghadapi kehidupan kami di dalam suka maupun duka. Namun Engkau selalu beserta dengan kami. Dan sebagai ungkap syukur kami ya Tuhan, kami hadir pada saat ini, kami hendak memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan sabda firman-Mu. Untuk itu, sucikan terlebih dahulu keberadaan diri kami dari dosa dan kesalahan kami, agar kami layak memuji, memuliakan nama-Mu. Sertai ibadah saat ini ya Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Hukum Allah pada saat ini terambil dari Yohanes 13 ayat yang 34 dan 35 yang demikian bunyinya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah kita secara bersama-sama, dan kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Mari kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Kita sambut
pengakuan dengan pujian kidung rohani sejauh timur dari barat. Saudara-saudaraku yang terkasih, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang terdapat dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-13 sampai ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan pujian kita dengan bermazmur. Kita buka Mazmur 113. Kita baca secara berbalasan, dan untuk itu kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Mazmur 113 bagian dari Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan Sekarang ini dan selama-lamanya. dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, Yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat? ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, Dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Dengan para bangsawan. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah. Sebagai ibu anak-anak sukacita. Haleluya. Kita amini dengan Kidung Jemaat 49. Ya, 49. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Kita memohon hikmat dari Tuhan untuk memimpin dan membimbing perenungan kita di pagi menjelang siang hari ini. Mari berdoa. Kepadamu ya Allah, kami percaya, kami meyakini bahwa Engkau sumber kekuatan, sumber semangat, sumber tenaga bagi kami. Tuhan, di pagi menjelang siang hari ini, kami datang untuk bersekutu. Kami datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka dengan kerendahan hati, kami mohon Engkau yang kuat, Engkau pemberi tenaga kami, pemberi hikmat bagi kami hadir di tengah-tengah hati kami, agar kami dimampukan dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu. Bekerjalah dalam hati pikiran kami, agar kami dimampukan untuk sungguh-sungguh mendapatkan pelajaran dari firman-Mu, agar kami menapaki kehidupan yang semakin ke arah pada pengharapan kepada Engkau. Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menjadi alat-Mu untuk menyampaikan firman. Kiranya dengan kerendahan hati, hamba-Mu bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan hendak ingin sampaikan. Kiranya kebaktian pada pagi menjelang siang hari ini menjadi kebaktian yang penuh berkat bagi kami semua. Ini doa kami, ini mohon kami kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Mari kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 11. 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 11.
Jika Alkitab kita sudah terbuka, maka kita akan membacanya secara berbalasan, secara bergantian. Saya akan baca di ayatnya yang genap. Bapak, Ibu, saudara-saudara bisa membaca di ayat yang ganjil. 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 11. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. 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 Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, saudara-saudara. Semoga kita semua yang hadir dalam keadaan yang sehat, dengan hati yang sukacita untuk mengikuti kebaktian di pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bagi kita yang adalah orang tua, pernahkah atau seringkah kita mendengarkan permintaan anak-anak kita? Sering gak kita mendengarkan anak-anak kita minta sesuatu? Sering. Biasanya mintanya mungkin di awal bulan, atau di akhir bulan, atau mungkin setiap minggu, atau mungkin setiap hari. Pasti Bapak Ibu tahu permintaan apa itu. Minta uang jajan mungkin ya. Atau mungkin ketika mereka mau ulang tahun, udah ditagih bahwa ini loh, saya 2 bulan lagi ulang tahun, aku ulang tahun 2 bulan lagi, aku minta kado misalnya handphone atau laptop atau yang lainnya. Lalu kita mungkin sudah mempersiapkan itu atau melakukan tindakan lainnya untuk merespon apa yang anak-anak minta. Nah, ketika anak-anak meminta sesuatu, biasanya respon Bapak Ibu seperti apa? Responnya, apakah langsung diberi? Langsung diberikah? Tidak juga. Tapi ada juga mungkin yang apa yang diminta pasti dikasih. Setiap orang tua pasti punya cara memberikan didikan yang berbeda-beda. Dan kita mungkin yang menjadi orang tua menganggap bahwa posisi sebagai orang tua adalah posisi di mana ketika kita sudah diutus oleh Tuhan untuk memimpin anak-anak.
Jadi karena kita merasa diutus oleh Tuhan, maka pasti setiap bapak ibu yang menjadi orang tua merasa sangat bertanggung jawab akan keputusan ataupun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak-anak di rumah atau anak-anak terkasih. Dan maka dari itu mungkin kita nggak mudah untuk menjawab setiap permintaan yang mungkin anak-anak sampaikan. Gak usah hanya minta barang, minta izin pun kadang kita juga mungkin mempertimbangkan kembali. Karena merasa anak ini adalah tanggung jawab orang tua, maka orang tua merasa perlu mempertimbangkan hal-hal yang mereka minta. Misalnya seperti ini, mungkin ada seorang anak yang minta izin kepada orang tuanya, "Mah, Pah, aku mungkin hari ini akan pulang malam." Nah, belum tentu semua orang tua akan mengizinkan. Belum tentu semua orang juga akan menolak izin itu. Tapi dipertimbangkan kembali. Dan artinya mungkin dalam pertimbangan itu bisa terjadi yang namanya debat. Ada yang mungkin si anak merasa bahwa ketika dia minta izin untuk sesuatu yang benar, tapi merasa si orang tua bahwa ini nggak baik, ini nggak boleh, karena akan membawa si anak pada hal yang buruk. Akhirnya terjadi perdebatan, dan dari perdebatan itu baru terjadilah keputusan. Dan saat ini pembacaan firman Tuhan mau menyampaikan bahwa sama seperti Bapak Ibu yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi orang tua, Samuel juga diutus oleh Tuhan menjadi raja bagi orang-orang Israel pada saat itu. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, saat itu tua-tua Israel atau orang-orang yang sesepuh Israel saat itu mendatangi Samuel. Mereka meminta agar segera dipersiapkan seorang raja yang akan menggantikan Samuel. Karena alasannya saat itu Samuel itu sudah tua, maka harus dipersiapkan penggantinya. Dan mereka juga sampaikan, tapi nggak mau kalau misalnya yang dipersiapkan adalah anak-anak Samuel. Kalau kita baca di dalam bacaan kita saat ini di ayat sebelumnya, di ayat 2, anak-anak Samuel itu yaitu Yoel dan juga Abia. Karena mereka tindakannya tidak sebaik Samuel, maka orang-orang Israel merasa nggak cocok nih anaknya Samuel untuk meneruskan kedudukan Samuel. Dan ketika mendengar hal itu, Samuel kesal sekali. Saya mencoba menafsir, ada dua sebenarnya alasan kekesalan dari Samuel. Yang pertama adalah karena orang-orang Israel pada saat itu melihat bahwa mereka harus mengganti model kepemimpinan. Kalau yang awalnya model kepemimpinannya berpusat kepada Allah, kini mereka meminta kepemimpinan yang berpusat kepada raja. Samuel dipilih oleh Allah. Tapi saat itu pergantian kedudukan dari Samuel, mereka berharap bahwa itu dipilih oleh orang-orang Israel sendiri. Artinya manusia yang memilih. Dan ada perubahan di mana yang awalnya berpusat kepada Allah, kini berpusat kepada manusia dalam pemilihan kepemimpinan. Samuel merasa kesal karena perubahan itu. Lalu kekesalan yang kedua adalah mungkin Samuel juga berharap bahwa yang akan meneruskan kedudukannya adalah anak-anaknya. Tentu Bapak Ibu, saudara-saudara yang menjadi orang tua sangat berharap akan apa yang kita kerjakan diwariskan kepada anak-anak jika pekerjaan itu adalah pekerjaan yang baik. Dan Samuel pun juga berharap demikian. Tapi ternyata di dalam kekesalannya Samuel tidak membiarkan begitu saja permintaan orang-orang Israel saat itu. Ia mendengarkan, walau dalam rasa kesal ia membawa permintaan itu dalam sebuah pertimbangan dengan doa kepada Tuhan. Lalu Tuhan sampaikan, ya sekarang kamu kena lagi seperti apa yang saya alami. Dulu saat mereka meminta sesuatu mereka mohon-mohon kepada Allah. Tapi ketika Allah memimpin mereka mendapatkan suatu keberhasilan, mereka meninggalkan Allah. Dan kini kamu merasakannya di posisi di mana ketika kamu sudah mengerjakan segala sesuatu yang baik, lalu kamu ditinggalkan. Allah seakan memperjelas rasa kecewa dari Samuel. Tapi Allah sampaikan, sudah, dengarkan dulu saja apa yang disampaikan. Dan sampaikan bahwa ketika mereka memilih
raja, maka ada hak-hak yang harus mereka berikan kepada raja. Kalau kita lihat di ayat 11 dan ke bawahnya, bahwa hak-hak raja adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh rakyat, yang dimiliki oleh orang-orang Israel akan menjadi milik raja. Raja yang memegang kendali seluruh apa yang dimiliki oleh orang-orang Israel. Tapi kalau kita baca di ayat seterusnya, orang-orang Israel tidak mempertimbangkan itu. Mereka menganggap bahwa tidak apa-apa, lebih baik saya menderita karena saya dipimpin seorang raja daripada saya tidak memiliki pemimpin, katanya. Lebih baik menderita bersama raja tapi dipimpin oleh raja daripada tidak sama sekali. Maka dari itu di akhir perikop yang kita baca disampaikan bahwa akhirnya Samuel diutus oleh Tuhan untuk mencari calon-calon raja yang dipilih oleh orang-orang Israel. Itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi Samuel. Dari model kepemimpinan Samuel, kita melihat ada kepemimpinan yang bijaksana. Mungkin kita semua di sini adalah pemimpin. Pemimpin yang bukan hanya di dalam keluarga atau dalam pelayanan atau dalam bidang-bidang lainnya. Diri kita sendiri harus dipimpin oleh kita sendiri. Maka kita juga harus memahami yang namanya model kepemimpinan. Dari model kepemimpinan yang disampaikan oleh Samuel, kita belajar yang pertama adalah mendengarkan dan mempertimbangkan. Samuel kesal mendengar apa yang disampaikan oleh orang-orang Israel saat itu. Tapi kekesalannya tidak membuat ia tidak menghargai apa yang disampaikan oleh orang-orang Israel. Tapi justru ia mendengarkan, bahkan membawa pendapat itu ke dalam pertimbangan. Kita pun juga seringkali mungkin, baik sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai apapun kita mungkin seringkali berpikir bahwa inilah yang terbaik yang kita jalankan. Kita merasa kita punya pendapat yang baik untuk diri kita sendiri. Tapi ternyata ketika kita punya pendapat yang baik, ketika kita mau mendengarkan, kita mendengar ada pendapat-pendapat lain yang masuk, yang mempengaruhi pendapat kita. Dan kadang kita berpikir bahwa pendapat itu kurang baik, saya tidak mau mendengarkan, saya tidak mau terima. Padahal sesungguhnya ketika kita benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan, jangan-jangan pendapat orang lain justru lebih baik dari apa yang kita sampaikan. Mungkin pendapat orang lain jauh lebih baik bagi diri kita, atau mungkin pendapat orang lain bisa menjadi kekuatan untuk mempertahankan pendapat kita. Jadi pendapat kita yang baik ini tidak hanya berdasar pada diri kita sendiri, tapi ketika kita banyak mendengarkan pendapat dari orang lain, semakin memperkuat pendapat yang kita miliki. Bisa saja menjadi demikian. Maka adanya pertimbangan sesungguhnya memampukan kita memperkuat keputusan yang kita ambil ketika kita bertugas menjadi seorang pemimpin. Lalu pelajaran yang kedua yang mau disampaikan adalah berdoa kepada Tuhan. Kekesalan dari Samuel justru dibawa di dalam doa. Samuel merasa bahwa dia bukan dipilih oleh manusia, dia dipilih oleh Allah. Karena dia merasa dipilih oleh Allah, maka dia perlu bekerja sama dengan Allah. Seorang sekretaris, wakil, pasti juga ketika menghadapi suatu masalah dia akan bekerja sama dengan ketua. Dan begitu pun Samuel, karena merasa sudah diutus oleh Allah, maka dia merasa perlu untuk berkomunikasi dengan Allah tentang masalah yang dihadapi. Dan ini juga mengingatkan kepada kita bahwa dalam kepemimpinan yang kita jalani sangat penting untuk kita melibatkan Tuhan. Jika kita memutuskan sesuatu berdasar pada kehendak kita sendiri, bisa saja keputusan itu ditentang oleh manusia lagi. Mungkin seperti ini situasinya. Ketika kita sebagai orang tua atau sebagai anak, kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua atau oleh anak atau oleh pihak lainnya, lalu kita merasa tidak cocok dengan apa yang mereka sampaikan. Lalu kita kesal, kita marah, langsung kita menjawab. Kita justru dikuasai dengan kedagingan kita. Dan itu yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita. Kedagingan kita seringkali menguasai, yang akhirnya yang keluar dari mulut ini adalah kekuatan dari manusia kita sendiri, bukan dari Allah.
Maka ketika kita mendengarkan sesuatu yang mungkin kita tidak senangi, ketika kita mendengarkan sesuatu yang mungkin merasa kita tidak sepaham, jangan terlalu cepat untuk menjawab. Jangan terlalu cepat untuk memberikan keputusan. Tapi mohon terlebih dahulu kepada Tuhan untuk membimbing kita agar apa yang keluar dari mulut kita itu adalah berdasar pada kehendak Allah. Sehingga ketika Allah yang berkehendak, maka manusia tidak akan mampu untuk menghentikan atau menentangnya. Dan mungkin kita bertanya, bagaimana cara kita untuk memahami keterlibatan Allah di dalam diri kita? Kalau Samuel enak mungkin, apa yang Allah sampaikan langsung ia dengarkan. Allah menyampaikan langsung dengan suaranya, dengan sesuatu yang nampak. Tapi kita nggak mudah mendengarkan suara Allah. Adakah Bapak Ibu yang pernah mendengarkan suara Allah secara langsung? Luar biasa, tapi tidak semua merasakan itu. Tapi mungkin kita bisa merasakan suara Allah dari peristiwa yang sedang terjadi atau dari orang-orang di sekitar kita. Jangan-jangan pendapat orang-orang yang ada di sekitar kita itu adalah ungkapan Allah kepada kita. Atau mungkin peristiwa yang kita alami adalah ungkapan Allah untuk mengingatkan kita dalam mempertimbangkan suatu keputusan. Jadi pada akhirnya yang menentukan kita untuk bisa mendengarkan perintah Allah, kehendak Allah adalah kepekaan kita terhadap suara Allah melalui kehadiran sesama dan juga peristiwa yang terjadi. Dan mau mengingatkan sedikit kemarin ketika di dalam kebaktian pemuda remaja kami menonton film Letter to God, Surat untuk Tuhan. Seorang anak yang sakit kanker, ia mungkin bisa dikatakan baru usia 8 atau 13 tahun, saya juga lupa, tapi masih usia yang masih sangat kecil. Dan dia harus menghadapi kemo, menghadapi perawatan yang begitu banyak. Tapi anak ini setiap hari menulis surat untuk Tuhan. Dalam suratnya itu ia bukan berkata tentang hal yang baik-baik saja. Ketika ia kesal, ketika dia merasa tidak suka, merasa sakit hati, merasa bahagia, ia menulis surat untuk Tuhan. Dan dalam suratnya terpampang nama-nama orang-orang yang ia temui. Saat ia kesal dengan seorang teman, nama teman itu ada dalam suratnya. Ketika ia ingin ibunya tertawa, nama ibunya pun ada dalam suratnya. Dan awalnya orang tuanya menyadari bahwa surat itu hanyalah ungkapan komunikasi ia dengan Tuhan, karena ia tidak punya teman, karena dia hanya di rumah saja. Tapi ternyata lebih dalam orang tuanya memahami ini bukan hanya sekedar komunikasi loh, ini doa kepada Tuhan, ini ada permohonan si anak kepada Tuhan. Jadi justru di dalam kelemahan ia mendapat kekuatan ketika ia menuliskan surat kepada Tuhan. Dan ketika surat itu disampaikan kepada orang-orang yang tertulis di dalam surat itu, maka banyak orang yang akhirnya terpengaruh untuk juga menuliskan surat. Ketika ia merasa kesal, ketika ia merasa bahagia, sampai-sampai kantor pos mungkin yang bisa kita sebut sekarang itu merasa bingung harus kirim kemana ini surat untuk Tuhan ini. Tapi justru surat itu dibagikan kepada orang-orang yang tercantum namanya di situ. Walaupun tidak semua, tapi akhirnya banyak orang terberkati. Karena di dalam kelemahan orang-orang itu ada seorang anak yang dalam kelemahan mau mendoakan mereka. Maka mari kita memulai dengan doa untuk memulai segala sesuatu apa yang kita kerjakan, baik itu dalam memimpin diri kita atau memimpin orang lain. Dan hal ketiga yang mau kita pelajari adalah merendahkan hati. Merendahkan hati adalah ketika kita menjadi pemimpin yang dipimpin oleh Allah, bukan berarti segala keputusan ada di tangan kita. Bukan berarti karena Allah begitu tinggi dan mengutus kita, maka kita merasa berkuasa atas segalanya. Bukan berarti demikian. Tapi ketika kita merasa sudah dipimpin oleh Allah, maka sesungguhnya Tuhan ingin kita untuk bisa bekerja sama dengan Allah dan juga sesama. Mendengarkan Allah juga mendengarkan sesama. Seperti apa yang sudah Samuel lakukan. Bukan didasarkan pada sejauh kepemimpinan yang bijaksana yang dicontohkan oleh Samuel. Bukan didasarkan pada sejauh mana pendapat kita diterima oleh banyak orang. Bukan sejauh mana pendapat yang kita berikan dijalankan oleh orang lain.
Tetapi pemimpin yang bijaksana menurut Samuel adalah ketika kita mampu memimpin dengan menyadari bahwa diri kita ini terbatas, diri kita ini penuh dengan kekurangan, maka kita perlu bekerja sama dengan Allah dan juga sesama. Jadi pada akhirnya marilah kita baik sebagai orang tua atau sebagai anak dalam memimpin diri kita sendiri. Mulailah dari diri kita sendiri, memimpin diri kita sendiri dengan peran yang kita miliki. Jangan terlalu cepat untuk menjawab atau memberikan suatu keputusan atau merespon sesuatu, tapi terlebih dahulu memohonlah hikmat kepada Tuhan agar apa yang kita keluarkan dari mulut ini sungguh-sungguh apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dan mulailah untuk mendengarkan. Karena ketika kita mendengarkan dan mempertimbangkan, mungkin yang awalnya adalah hal yang buruk, ternyata ada hal yang baik yang mau disampaikan. Seperti Samuel yang merasa mungkin kecewa dengan apa yang disampaikan para orang-orang Israel, justru ia menyadari, iya juga ya, saya ini sudah tua, saya ini harus menggantikan, mencari pengganti dengan segera, yang akan meneruskan pekerjaan atau kedudukan yang dia miliki. Maka ia menjalankan apa yang Tuhan sampaikan untuk mencari penggantinya. Dan marilah kita melihat keberhasilan kita menjadi pemimpin yang bijaksana bukan karena kemampuan kita berjalan atas kehendak kita sendiri, tetapi bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam kepemimpinan kita melalui kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati dan memampukan kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. dan dari Dan sana ia akan datang datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Yang terkasih, mari kita membawa pengharapan kita di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami sembah, Allah yang kami yakini, kami datang kepadamu. Kami bersyukur kami diingatkan melalui firman Tuhan bahwa kami harus menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana, bukan memimpin di dalam kelompok, tapi terutama untuk memimpin diri kami sendiri. Mampukan kami untuk dapat mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat-pendapat orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukan kami untuk menyerahkannya kepada Tuhan, dan mampukan kami dengan kerendahan hati mendengar kehendak Allah, kehendak Engkau dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada doa syafaat ini kami pun mau menaikkan doa-doa permohonan kami. Bagi kami yang dalam kelemahan tubuh, bagi kami yang dalam kelemahan fisik atau psikis, kami yang adalah jemaat-Mu, yaitu Ibu Roni, Bapak Yusuf, Saudari Apriyati, Ibu Tamah Winarti, Bapak Libert Siahaan, dan setiap kami yang sedang sakit, baik kami yang terbaring di rumah ataupun di rumah sakit, atau kami yang sedang menjalani proses pemulihan. Tuhan, kiranya setiap perawatan yang boleh kami terima, dan juga obat-obatan yang boleh kami konsumsi, makanan minuman yang boleh kami konsumsi, boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengobati setiap luka-luka kami. Tuhan, walaupun tubuh kami terasa sakit, tapi mampukan kami terus mengucap syukur di dalam segala hal, dan mampukan kami tetap bersuka cita, berpengharapan kepada Engkau, meyakini bahwa Engkau pasti akan memberikan kesembuhan, pemulihan seperti sedia kala, di mana Tuhan menghadirkan kami. Tuhan berkati juga untuk
setiap orang yang mendampingi kami di dalam rasa sakit kami. Kiranya mereka diberi kesabaran, ketulusan, dan juga sukacita untuk senantiasa mendampingi kami dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk kami yang dalam lanjut usia. Walau kami tidak bisa terlibat mengikuti kebaktian secara langsung di gedung gereja ini, walau kami hanya mengikuti melalui online, tapi kami meyakini bahwa iman kami tidak berkurang. Selama kami meyakini bahwa Allah hadir di dalam kebaktian kami, maka kami meyakini bahwa firman yang kami dengarkan juga ditaburkan di dalam hati kami di tempat yang terbaik. Dan firman itu akan bertumbuh dan berbuah melalui tindakan dan perbuatan kami. Tuhan, berkati di dalam kelemahan kami, kiranya dalam kelemahan kami juga semakin berserah, kami semakin berseru dan semakin bersyukur kepada Tuhan. Berkati juga Tuhan bagi kami yang dalam pergumulan. Tuhan berkati di masa pandemi ini kami mengalami pergumulan ekonomi. Kami mungkin mengalami hambatan di dalam pekerjaan kami. Kami yang mungkin dipotong gajinya, kami yang mungkin tidak lagi diberi gaji, kami yang mungkin dikeluarkan dari pekerjaan kami. Tuhan, kiranya dalam pergumulan ini kami tetap dapat melihat kebaikan Tuhan. Bahwa ketika kami melihat kebaikan Tuhan, kami percaya di balik hujan yang Tuhan hadirkan, di balik langit yang abu-abu yang Tuhan hadirkan, ada pelangi, ada cahaya yang Tuhan sediakan. Mampukan kami bertahan, mampukan kami tetap berusaha dan semakin berserah kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan hadirkan pekerjaan yang baik bagi kami, penghasilan yang cukup bagi kami juga semakin dengan rendah hati melihat berkat Tuhan untuk menjadikan kami menjadi berkat juga bagi sesama. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang dalam pergumulan untuk membangun relasi yang penuh kasih dengan anggota keluarga. Mungkin ada kami yang tersakiti atau telah menyakiti hati anggota keluarga atau sesama kami. Ampuni kami Tuhan jika kami memiliki perasaan ini. Kiranya Tuhan yang mengobati luka hati kami, Tuhan yang mengobati luka hati sesama kami, agar ketika kami mengalami pemulihan, pendamaian juga hadir di tengah-tengah relasi kami. Tuhan yang mendamaikan kami dan Tuhan yang memampukan kami untuk dapat saling mengasihi. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap kami yang merindukan pasangan hidup, kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga, atau kami rindu untuk memiliki kendaraan, rumah, dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau yang tahu pergumulan kami di dalam kerinduan kami. Segala usaha dan upaya sudah kami lakukan, tapi kami percaya ketika Tuhan belum memberikan, maka Tuhan sesungguhnya sedang membentuk kami untuk semakin siap ketika Tuhan menjawab kerinduan kami. Maka persiapkanlah hati, pikiran, diri kami sepenuhnya dengan baik, agar ketika berkat Tuhan hadir menjawab kerinduan kami sungguh-sungguh dapat dengan bijaksana untuk menggunakan, untuk memelihara, melindungi apa yang sudah Tuhan berikan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami, anak-anak-Mu yang menjalani pendidikan dari bangku TK, SD, SMP, SMA, bahkan perkuliahan. Dalam masa pandemi ini kami mungkin lebih banyak mengikuti pelajaran melalui online. Mungkin guru kami hanya memberikan pelajaran satu arah yang membuat kami bosan, membuat kami jenuh, dan membuat kami tidak mampu untuk mendapatkan ilmu dengan baik. Tapi kiranya Tuhan, Engkau tetap memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Mungkin memampukan kami juga untuk bisa bertanya kepada orang-orang yang di sekitar kami, mungkin kepada orang tua kami atau teman kami atau orang-orang yang Tuhan tunjuk sebagai jalan untuk memampukan kami tetap mendapatkan ilmu dengan baik. Bapa di surga, berkati juga untuk setiap kami yang menjalankan pelayanan, baik kami anggota jemaat atau kami majelis jemaat atau kami pengawas perbendaharaan jemaat atau kami vikaris dan pendeta konsulen. Kami percaya Tuhan, setiap peran-peran yang kami miliki di dalam pelayanan, Tuhan bukan dengan kebetulan memberikan itu semua, tapi Tuhan sudah mempersiapkan kami dengan kerendahan hati, dengan hikmat Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan dan lakukan bukan untuk
mengharumkan nama kami, atau bukan untuk kebanggaan diri kami sendiri, tapi biarlah apa yang kami kerjakan dan kami persaksikan semua adalah kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu yang mungkin belum bisa terlibat dalam kebaktian di gedung gereja. Biarlah mereka juga dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan hikmat Tuhan mengikuti kebaktian di rumah masing-masing, dan mereka juga dalam keadaan yang sehat untuk mengikuti kebaktian. Bapa di surga, di dalam doa permohonan ini pun kami juga telah mendengar ada berita duka cita yang disampaikan oleh saudara kami. Bagi orang tua keluarga Bapak MC Haloho yang Tuhan telah panggil di dalam pelukan kasih-Mu, kami meyakini bahwa keluarga mungkin saat ini sedang bersedih, sedang sangat dalam duka yang mendalam. Kami percaya Tuhan ada penghiburan, ada kekuatan, ada pertolongan Tuhan yang memampukan keluarga tetap untuk berharap kepada Tuhan dan melihat bahwa ada pelangi yang indah yang Tuhan sediakan di balik kelabu saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap kami yang dalam duka cita. Mungkin kami kehilangan orang yang kami kasihi, mungkin kami ditinggalkan oleh orang yang kami kasihi, tapi mampukan kami tetap berpengharapan dan berjalan bersama Tuhan dengan hati yang bergembira, dengan damai sukacita dan juga damai sejahtera. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati dalam setiap pemimpin-pemimpin kami, berkati untuk setiap jajarannya agar segala tugas dan tanggung jawab yang mereka miliki dapat mereka persaksikan dengan hikmat Tuhan, dengan kebijaksanaan Tuhan untuk mendatangkan kedamaian, keadilan dan juga kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dan juga Tuhan berkati agar sikap toleransi, sikap yang mau menghargai boleh kami semakin kedepankan di dalam kehidupan kami bersama dengan sesama di dalam perbedaan. Dan pada akhir doa syafaat kami ini, kami akan menutupnya dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Serahkan pada Tuhan
Kasih Allah memampukan kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana, yang mampu bekerja sama dengan Allah dan mampu juga bekerja sama dengan sesama. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.